Nanti akan dikirim bersama dengan buku yang akan terbit nantinya. Begitu, Gi. Ibu Terima Jayanti, kasih. selamat. Terima kasih. Sama-sama Ibu Jayanti. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Rima Cintanya mana nih? Buku Rima Cintanya mana nih? Mana Rima Cinta? Nah, ini adalah Ibu Faridatul ya? Ibu Faridatul. Oke, selamat. Minta tolong dicatat ya, Bunda Faridatul. Selamat Iya, nanti iya. akan door prize. Makasih, Bang. Sama-sama. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, oh, oke, ada lagi satu lagi, Ibu Umi. Ibu Umi, mana Ibu Umi? Penampakannya mana Bu? Wajahnya mana Bu? Biar semuanya tahu. Iya, ini bukunya saja. Oke, baik, terima kasih. Selamat kepada pemenang door prize hari ini, yaitu yang pertama adalah Ibu Jayanti, kemudian yang kedua adalah Ibu Faridatul, yang ketiga adalah Ibu Umi. Minta tolong nanti bisa menghubungi atau chat admin Bunda Katarina, begitu ya. Nanti akan dikirimkan door prize-nya bersamaan dengan pengiriman buku yang akan dikirim nantinya, yang akan diterbitkan. Nah, apa kira-kira judul bukunya nanti apa ya? Nah, mungkin ada yang penasaran. Terus kemudian covernya seperti apa ya? Nah, nanti akan disampaikan di sesi terakhir oleh Bunda Aini atau Bunda Katarina. Nanti akan meng-share cover buku, kemudian temanya tentang apa dan lain-lainnya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita memulai ke acara inti, kita mendengarkan terlebih dahulu yaitu sepatah dua kata dari Ibu Ketua, Ibu Aini Rizko MPD. Kepada beliau dihaturkan. Baik, terima kasih Bang Ais untuk kesempatan yang diberikan, Masya Allah. Sebelumnya saya ingin cek dulu ini Bapak Ibu bisa mengisi di kolom chat dari mana sajakah ini ya, dari kabupaten kota, silahkan 1 menit. Ayo, kepingin tahu ini saya ya, Iginos Lovers dari mana saja nih. Oke, Kota Sumeneb, Sidoarjo, Malang, Magetan, Blitar, Malang, Nganjuk, Bojonegoro, Bangkalan, oke, Nganjuk, Madiun, Singosari. Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti di seluruh Jawa Timur. Surabaya, kita beri aplaus untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pagi yang sangat cerah ini, Bapak Ibu, di daerahnya sekarang cerah. Kalau di Malang sekarang cerah loh. Bisa dituliskan juga di kolom chat bagaimanakah suasana. Oke, mendung dari Jember ini ya, Bapak Al-Kamal, mendung juga. Alhamdulillah cerah tapi berangin, Bu Umi ya. Cerah, Alhamdulillah. Matahari tersenyum, ya Bu Eti. Terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau sudah cuacanya, sekarang suasana hati dari Bapak Ibu semuanya. Bagaimana suasana hatinya sekarang? Ya, bagaimanakah suasana hatinya? Senang. Terima kasih, bahagia, gembira, pasti ceria, semangat, senang, bersyukur, Alhamdulillah. Senang dan semangat, Alhamdulillah, semuanya cerah, ceria, seceria matahari pagi. Oke, baik, Masya Allah, luar biasa, Alhamdulillah, semuanya bahagia. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama agar senantiasa kegiatan kita Komens hari ini diberikan kelancaran, diberikan keberkahan serta kebermanfaatan untuk kita semuanya, khususnya nantinya untuk anak-anak didik kita di lembaga kita masing-masing, untuk terus menggerakkan literasi di Indonesia. Amin, Allahumma amin. Dan saya mohon untuk Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Berdoa selesai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semuanya, salam dan bahagia selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sangat saya hormati, saya sayangi, saya banggakan seluruh pengurus IGINOS, Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional, yang sangat saya banggakan, saya sayangi seluruh IGINOS lovers di sini, Bapak Ibu hebat, penggerak literasi, penggiat literasi, penulis-penulis hebat, dan Bapak Ibu guru, baik itu dari kepala sekolah, dari guru, Bapak Ibu pengawas, adik-adik mahasiswa, dan seluruh penggiat literasi yang ada di seluruh kabupaten kota, baik itu di Jawa Timur maupun yang ada di seluruh Indonesia. Dan di sini wabil khusus ya, spesial untuk Ibu narasumber kita yang keren, Ibu Salasa Yuhanti. Selamat bergabung bersama kami di IGINOS, Salasa membersamai dengan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan yang luar biasa ini kita bisa bersama-sama. Yang pertama adalah bersilaturahmi dalam bulan puasa, bulan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan kebermanfaatan untuk kita semua. Amin. Tentunya semuanya ini adalah pejuang-pejuang literasi yang hebat luar biasa, tentunya demi terus memajukan literasi di Indonesia. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang tentunya kita nantikan syafaat beliau di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita menjadi umat beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hebat semuanya. Kurang lengkap kalau saya tidak berpantun ya di awal ya. Oke, ikan sepat makan gabah. Semoga Bapak Ibu hebat semuanya senantiasa sehat dan penuh berkah. Amin. Baik, sebelumnya mohon izin saya ingin share screen dulu ya Bapak Ibu. Mohon izin share screen. Oke. Oh, kenapa suaranya mantul ya? Oke, baik. Suara saya mantul? Oke. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya, selamat bergabung dalam Comments. Coaching menulis seru dalam ikatan bersama dengan IGINOS, Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional. Mohon izin perkenalkan, saya Aini Rizko. Di sini selaku Ketua IGINOS. Alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi, bisa bertemu dengan Bapak Ibu hebat semuanya dalam bingkai literasi bersama IGINOS, Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional. Ini adalah berbagai dokumentasi di kegiatan-kegiatan IGINOS sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kami tentunya berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai pihak, dengan berbagai elemen untuk turut memajukan literasi di Indonesia. Kegiatan kami ketika di Universitas Negeri Malang di Gedung Sasana Budaya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kami kegiatannya ada kegiatan launching buku, ada bedah buku, ada anugerah-anugerah
literasi nasional, seperti itu. Dan alhamdulillah kami di IGINOS juga menjadi penerima anugerah literasi Indonesia. Selamat Bapak Ibu yang sudah bergabung, karena tentunya banyak sekali keuntungan-keuntungan, benefit-benefit yang akan panjenengan dapatkan untuk bergabung di IGINOS. Jadi untuk yang belum bergabung bisa segera mendaftarkan untuk bergabung, segera mendapatkan KTA, ya, kartu tanda anggota dari IGINOS. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, selamat datang di coaching menulis seru, Comments, ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan Comments di sebelum-sebelumnya, menulis puisi, kemudian kemarin juga ada artikel opini, ada cerpen, dan sekarang adalah coaching menulis seru, cinta lama bersemi kembali untuk literasi, yakni Comments cerpen, bersama narasumber kita yang keren, luar biasa, Ibu Salasa Yuhanti, SPD. Dan mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae beliaunya, karena kami dari IGINOS tentunya berkolaborasi, menggandeng narasumber-narasumber yang expert di bidangnya, kompeten di bidangnya, yang tentunya nanti silahkan Bapak Ibu bisa untuk menyerap semua ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber kita, ya. Ini adalah Ibu Salasa Yuhanti, untuk nama panggilannya Ibu Salasa, juga nama penanya ini ya, ada Bu Ocha, Bu Yuhan. Nah, monggo. Beliaunya adalah seorang guru bahasa Indonesia dari MTSN 3 Nganjuk, Masya Allah. Bergabung di IGINOS, ya, Masya Allah, luar biasa. Dan beliau merupakan ketua koordinator literasi MTSN 3 Nganjuk, dan juga merupakan pengurus Ikatan Guru Madrasah Penggiat Literasi IGMPL kan Kemenak Kabupaten Nganjuk. Dan untuk prestasi beliaunya, Masya Allah, sangat banyak sekali nih ya. Di antaranya adalah penulis terbaik pertama antologi cerpen pada Sila Menulis Project bulan Juli tahun 2022. Kemudian juga beliau menjadi penulis terbaik ketiga antologi cerpen pada Sila Menulis Project bulan Mei 2022, dan juga prestasi yang sangat luar biasa, beliau menjadi 100 penulis terbaik puisi tingkat nasional oleh Nyala Nesia tahun 2021. Beliau juga guru aktif literasi nasional oleh Nyala Nesia 2021 sampai 2023, dan 10 nominal penampil terbaik video Nyala Kreatif tingkat nasional tahun 2022, juara 1 penampil video Nyala Kreatif tingkat nasional 2023, guru inspirator literasi peraih anugerah literasi Indonesia oleh Forum Indonesia Menulis 2023, guru inovator literasi peraih anugerah guru inovator literasi nasional oleh IGINOS 2024, penulis 66 buku antologi puisi, antologi cerpen, antologi fabel, dan antologi kisah inspiratif, dan beberapa buku non-fiksi. Kita beri aplaus Bapak Ibu untuk Ibu Salasa. Masya Allah. Dan moto beliau adalah berkarya akan membuat kita terus melangkah. Bapak Ibu boleh di mute dulu ya. Terima kasih. Saya cek dulu. Bocor ya. Luar biasa, Bu Salasa. Oke, Bapak Ibu hebat semuanya, kesepakatan belajar kita pada pagi hari ini yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi secara penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Dan juga jika memungkinkan tidak ada kendala sinyal, Bapak Ibu bisa
membuka kameranya supaya kita saling mengenal, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi Bapak Ibu menjadi bagian keluarga besar dari Iginos di sini ya. Semuanya saling menghargai, saling menghormati dan saling menyayangi tentunya. Baik Bapak Ibu, ini adalah di antara kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Iginos. Dan jika Bapak Ibu belum bergabung di PMM, segera bergabung dan follow Iginos di PMM ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga silahkan bisa follow Iginos di Instagram, juga media sosial yang lainnya. Baik Bapak Ibu, Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional adalah wadah kepenulisan dan pengembangan literasi yang memfasilitasi kalangan pendidik, siswa, akademisi, dan anak muda agar dapat menghasilkan karya dan dapat menerbitkannya dengan terus berinovasi sesuai dengan nama kami Iginos ya, Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional, menyelenggarakan beragam event literasi dan anugerah literasi Indonesia, terus bergerak, berdampak, berinovasi, dan terus menginspirasi. Dan ini adalah kutipan dari Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, bahwa saya mengajak Bapak Ibu guru sekalian untuk bergabung di sini ya dengan Forum Indonesia Menulis, dengan Iginos, dan terus mendukung upaya gotong royong dalam kemajuan pendidikan. Dan diantaranya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Iginos. Di antaranya ada workshop literasi nasional yang dipersembahkan bagi pegiat pendidikan, pegiat literasi di Indonesia guna menjadi tawaran solusi untuk mempercepat pengembangan literasi sebagai wadah peningkatan kompetensi pendidik secara efektif dan efisien. Dan ini adalah kesempatan ketika bersama dengan Ibu Dirjen GTK Kemendikbudristek, Ibu Prof. Dr. Nunuk Suryani MPD, yang beliau secara langsung memberikan dukungan kepada Iginos sehingga untuk sertifikat yang dikeluarkan, yang diterbitkan oleh Iginos mendapatkan tanda tangan beliau langsung. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, dan tentunya ini bisa menghasilkan dan juga mendapatkan poin Bapak Ibu semuanya. Nah ini ya Bapak Ibu, ini dapat mendukung kinerja Bapak Ibu sebagai guru, kepala sekolah, pengawas, dan juga sebagai pegiat penggerak literasi. Contohnya, ini adalah buku Rima Cinta yang di awal tadi ketika Bang Ais memberikan door prize, ternyata Bapak Ibu Rima Cinta masih ada di sandingnya. Di sebelah Bapak Ibu, Masya Allah tidak terlepas ternyata ya, begitu cintanya pada Iginos, luar biasa. Jangan khawatir Bapak Ibu ya, nanti silahkan konfirmasi, ada tadi Bu Faidatul, Bu Jayanti, Bu Umi, dan siapa tadi ya? 3 orang ya, silahkan nanti bisa langsung menghubungi Bunda Katarina. Silahkan di-save nomornya Bunda Katarina. Kalau ada sesuatu yang tertinggal atau kurang jelas, boleh langsung japri ke beliaunya. Beliaunya adalah admin kita yang sangat ramah, yang sangat luar biasa, yang cantik, yang siap jika panjenengan ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Oke. Dan Bapak Ibu nanti launching untuk yang cerpen jangan sampai ketinggalan. Ini masih belum ya Bapak Ibu ya. Panjenengan masih punya kesempatan nanti untuk cerpen. Bapak Ibu ya, cerpen ini nanti 100 penulis. Nah, siapakah nanti yang akan menjadi penulis cerpen terbaik? Bapak Ibu silahkan kirimkan tulisan terbaik, cerpen terbaiknya bersama Iginos. Ini adalah buku kisah inspiratif yang sudah kami terbitkan. Mengutip dari Pramudia Anantatur, bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dan juga Bapak Ibu,
kita hidup ya, tentunya menebar kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan tulisan Bapak Ibu tentunya itu akan menebar banyak manfaat yang tentu pahalanya akan terus mengalir sepanjang zaman. Dan juga tentunya menulis ini akan sangat menguntungkan di samping memperoleh poin dan juga dapat koin Bapak Ibu ya. Dan silahkan Bapak Ibu nanti akan dipandu dengan sangat luar biasa, dibimbing, di coaching oleh coach. Coachnya adalah Bunda Salasa. Begitu nggih, Bapak Ibu hebat semuanya. Sangat luar biasa dan tentunya nanti panjenengan ketika mengirimkan tulisan cerpen, panjenengan juga akan mendapatkan sertifikat penghargaan sebagai penulis. Nanti silahkan nanti untuk ketentuannya diikuti, disampaikan nanti sekali lagi dari Bang Ais, nanti juga akan dibagikan di grup begitu ya. Nanti maksimal nulis cerpennya itu adalah 5 halaman maksimal dengan ukuran A5. Ukuran kertasnya ya Bapak Ibu ya. Dan perlu kita ingat bersama bahwa satu peluru itu hanya dapat menembus satu kepala, namun satu tulisan tentunya dapat menembus ribuan kepala. Ikatlah ilmu dengan menulis. Ini kutipan dari Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu bukan anak raja, bukan pula anak ulama besar, maka jadilah penulis. Ini adalah kutipan dari Imam Al-Ghazali. Kalau J.K. Rowling ini, mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui, tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Tentunya kita mempunyai banyak sekali pengalaman-pengalaman, ya, mulai dari ketika kita bangun tidur pasti menemukan sesuatu hal yang menarik, hal-hal yang baru, yang tentu bisa menjadi sebuah cerita yang sangat menarik untuk kita tulis. Hal-hal yang menarik yang ada di sekitar kita, yang kita temui misalkan di sekolah, atau kita mungkin ketika traveling dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi sebuah ide, gagasan yang sangat menarik, yang sangat sayang jika tidak ditulis. Bapak Ibu hebat semuanya ya. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, tentunya panjenengan sudah tidak sabar lagi ya untuk menunggu narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, ini ya, ride or die, jangan mati sebelum menulis buku. Menulis membuat kita awet muda dan semakin memesona. Terus bergerak, berdampak, dan menginspirasi, majukan literasi. Selamat mengikuti coaching, menulis seru bersama Iginos. Jangan menunggu hebat untuk bergerak, tapi bergeraklah untuk menjadi hebat. Jangan menunggu hebat untuk jadi penulis, tapi menulislah untuk jadi penulis hebat. Ke pasar membeli ikan lohan, jangan dimasukkan ke dalam peti. Jika dari saya ada kesalahan, mohon kiranya dimaafkan sepenuh hati. Ibu memasak ikan tenggiri, ikannya lezat tapi juga berduri. Semangat menulis dan menginspirasi, terus bergerak dan berinovasi. Buah tomat enak rasanya, lebih nikmat dicampur stroberi. Bapak dan Ibu hebat semua, tetap semangat berdampak dan selalu menginspirasi. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu apa-apa, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama, yakni dengan Bapak Ibu bergabung bersama kami di Comments Iginos, maka mulailah untuk menulis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hebat semuanya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bang Ais. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Aini atas motivasi dan
untuk kita lebih berkarya lagi, memperbanyak karya kita lagi. Yang penting catatan dari Bunda Aini adalah kita harus selalu sering mengikuti kelas menulis, harus semangat menulis, kemudian harus selalu berkarya dan jangan minder. Sekali lagi, jangan minder. Karena apa? Karena kalau kita nanti minder, nah minder nanti akan menutupi imajinasi kita, akan menutupi karya kita, akan menutupi segala kreativitas kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, selamat datang di coaching menulis seru yang dipelopori oleh Iginios, Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Baik Bapak Ibu, nanti akan ada terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu Bunda Salah Sayyifanti SPD. Nah, beliau nanti akan menyampaikan terkait dengan teknik showing dan telling, kemudian tentang dialog tak dan dialog aksi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mengikuti pelatihan atau coaching ini, tidak mengapa, artinya kita semakin memperbanyak mengupgrade diri. Nah, bagaimana dengan yang lain yang mungkin belum pernah mengikuti coaching? Nah, justru ini kesempatan emas bagi kita untuk bisa berkarya. Jadi Bapak Ibu tolong jangan batasi diri kita melalui karya-karya kita yang mungkin, oh Bang Ais saya cuma bisa buat cerpen nih, oh Bang Ais saya cuma bisa buat puisi. Nah, silahkan keluar dari zona nyaman. Silahkan keluar dari zona nyaman. Agar apa? Agar kita semakin tahu potensi kita nantinya. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada narasumber kita, yaitu beliau yang kami hormati, Ibunda Salah Sayyifanti SPD. Kepada beliau kami haturkan. Ya, terima kasih Bang Ais selaku moderator sudah memberikan waktu kepada saya untuk bersama-sama kita belajar terkait dengan materi cerpen seperti itu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat literasi dan juga pejuang-pejuang literasi. Kemudian terima kasih kepada Ibu Ketua, yang terhormat kepada Ibu Ketua Iginios yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu di bulan yang penuh berkah ini. Kemudian pengurus Iginios juga semuanya apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, nggih. Begitu juga dengan Bapak Ibu semuanya yang tergabung di dalam Iginios Lovers atau pejuang literasi semuanya. Selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini di hari Ahad bulan yang penuh berkah ini kita bersama-sama belajar terkait dengan materi cerpen. Ini adalah coaching kedua kita terkait dengan materi cerpen ya di Iginios. Beberapa waktu lalu sudah pernah kita belajar bersama terkait dengan materi cerpen yang disampaikan oleh Bunda Liza, di mana membahas tentang premis dan outline, dan juga ada sedikit tentang unsur-unsur intrinsik cerpen seperti itu. Nah, jika kemarin kita sudah memilih premis atau sudah punya outline premis itu kan intinya ide ya, atau inti cerita begitu yang ditulis dalam kalimat yang sederhana. Artinya kita sudah punya itu. Nah, maka ketika kita sudah punya ide, maka kita perlu mengembangkannya menjadi sebuah cerpen, dan tentunya ini tidak akan lepas dari unsur-unsur intrinsik cerpen itu sendiri. Mungkin bisa di-share Bunda Aini untuk materinya. Oh ya, bergabung ya. Oke. Ya, sedikit kita melirik kembali ya, atau melihat kembali dari unsur-unsur intrinsik cerpen. Kenapa dikatakan sebagai unsur intrinsik? Karena sebenarnya itu adalah unsur yang membangun dari karya itu sendiri. Jadi yang pertama di dalam unsur intrinsik itu ada tema. Tema adalah dasar cerita kita. Jadi misalnya nih kita nanti akan
temanya tentang cinta begitu ya. Cinta tema yang sangat luas sekali, boleh cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, cinta kepada lawan jenis atau sebagainya ya. Jadi itu adalah tema. Kemudian ada alur atau plot ya. Jadi bagaimana kita menata tahapan-tahapan alurnya, mulai dari perkenalan, kemudian munculnya konflik, komplikasi, penggawatan, kemudian klimaks dan resolusi, serta nanti bagaimana di endingnya. Mau kita buat ending yang bagaimana, ini maunya bikin yang twist gitu ya, mengejutkan gitu. Gak apa-apa yang nggak bisa, atau mungkin ending yang open ending yang terbuka seperti itu, silahkan. Kemudian ada juga lagi unsur intrinsik yang lainnya, yaitu penokohan, bagaimana kita menghadirkan tokoh kita di situ dengan berbagai watak dan karakternya. Dan selain itu juga ada latar atau setting ya. Jadi latar atau setting ini bisa latar waktu, tempat, suasana yang mendukung dari kisah kita. Dan yang berikutnya ada point of view, atau biasanya anak sekarang bilangnya POV begitu ya. Gen Z itu paham POV gitu, tapi kalau untuk sudut pandang gitu kadang masih apa itu Bu gitu. Padahal mereka tahu POV gitu, mereka lebih tahu ya. Jadi apakah kita mau menggunakan sudut pandang orang pertama ataukah sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir tentu apapun bentuknya, yang namanya karya sastra itu juga mempunyai yang namanya tema. Jadi tidak hanya sekedar cerita, tetapi di sini apa sih yang ingin kita sampaikan ya, itu bisa dituliskan di dalam cerpen tersebut. Jadi harus ada yang namanya amanat. Nah, itu kita sekilas melihat kemarin ya, apa yang disampaikan oleh Bunda Liza. Nah, terkait dengan teknis kita menuliskannya, di sini saya ingin berbagi tentang materi telling dan showing. Hilang lagi Bunda. Sebentar. Ya. Ya, mungkin dari peserta yang ada di sini, di comments ini, saya yakin Bapak Ibu guru hebat semuanya, penulis-penulis hebat semuanya. Jadi di sini saya hanya sedikit berbagi ilmu begitu ya. Nanti bisa juga sekaligus sharing dari kita bersama, jadi saling melengkapi seperti itu. Oh ya, saya punya sedikit, kalau Bu Aini tadi penuh dengan pantun ya, saya selalu tidak lupa dengan Bu Aini dengan pantun-pantunnya seperti itu. Saya punya sedikit pantun ini. Bangun tidur menggosok gigi, ya, bangun jangan sampai terlambat. Aku ucapkan selamat pagi untuk teman-teman dan sahabat, seperti itu. Cakep. Kalau bapak kita jawab cakep. Ya. Ada lagi nanti pantun tapi di akhir saja Bunda. Oke, siap. Kita tunggu. Oke. Bisa nggak lanjut kita lihat untuk apa sih sebenarnya showing dan telling ini. Jadi ketika kita bicara tentang cerpen, maka teknik showing ini lebih mendominasi daripada teknik telling. Karena ketika nanti di dalam menuliskan cerpen ini banyak tellingnya, akhirnya yang terjadi adalah hampir seperti kita menceritakan pengalaman seperti itu. Nah, walaupun sebenarnya cerpen itu juga bisa berasal dari cerita pengalaman, entah pengalaman kita atau pengalaman orang lain yang kemudian kita kreasikan, kita imajinasikan, karena sebenarnya pengalaman itu bisa menjadi sumber inspirasi tentunya. Nah, dari situ maka kita perlu belajar apa itu telling dan apa itu showing begitu, sehingga bisa menumbuhkan, oh ternyata penulisan cerpen itu seperti ini, ternyata membutuhkan yang namanya showing begitu. Sedikit bercerita latar belakang ya Bapak Ibu, sebenarnya saya juga bukan siapa-siapa begitu, saya juga masih belajar, dan saya mengenal cerpen ini kurang lebih sekitar tahun 2020 ya, yang secara mendalam. Waktu itu alhamdulillah MGMP Bahasa Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
sangat aktif sekali dalam memproduksi sebuah buku begitu ya, antologi. Kemudian kita ada proyek itu adalah menulis antologi cerpen. Berawal dari sana akhirnya saya tertarik dan senang gitu ya. Lalu sebelumnya itu sebenarnya saya lebih tertariknya kepada puisi, jadi lebih pada menulis puisi karena dari kecil memang hobi saya adalah membaca indah puisi seperti itu, hanya membaca, belum ke arah menulis begitu ya. Jadi kalau saya bilang ke anak-anak saya, ke siswa-siswa saya, rasanya kebahagiaan saya kurang lengkap kalau saya ini hanya menulis untuk diri saya sendiri, tidak mengajak teman-teman saya dan juga tidak mengajak siswa-siswa saya. Saya jadi pengennya siswa-siswa saya itu kecil-kecil sudah jadi penulis gitu ya, tidak seperti saya yang menunggu umur puluhan tahun dulu baru kemudian akhirnya jadi penulis. Dan juga termotivasi juga oleh salah satu teman saya, teman kuliah saya, insya Allah beliaunya ada di sini gitu ya, sangat teman yang sangat menginspirasi saya begitu untuk menulis dan memperkenalkan saya pada link-link di komunitas-komunitas menulis seperti itu. Nah, berawal dari situlah akhirnya saya mendalami terkait dengan menulis cerpen. Nah, kemudian saya juga menyampaikan benar apa yang disampaikan oleh Bang Ais bahwa rasa minder itu kita hilangkan begitu ya. Karena apa? Ketika kita salah gitu ya, takut untuk salah, akhirnya tulisan kita nggak akan jadi begitu. Jadi ibaratnya kalau kita nulis kemudian ngetik kemudian dihapus gitu, takut salah nggak akan jadi tulisan kita. Maka biarkanlah mengalir, salah lanjutin aja nggak apa-apa. Nanti di akhir baru kemudian kita edit seperti itu. Nah, masing-masing orang itu punya, kita dibekali yang namanya bakat dan kemampuan begitu ya. Nah, tetapi dengan kemampuan itu kalau kita tidak ada kemauan, jadi intinya sangu kita itu adalah kemauan, lebih kepada kemauan. Karena ketika kita punya kemampuan, tetapi tidak dibarengi dengan kemauan, maka tulisan kita nggak akan jadi seperti itu. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita niat dalam hati, kita punya kemauan begitu ya. Selama kita punya kemauan, insya Allah pasti akan ada jalan bagaimana karya itu bisa tercipta. Mungkin itu sedikit cerita motivasi buat Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, peserta comments yang ada di sini. Jadi jangan takut untuk menulis. Oke. Baik, kita lihat untuk materi yang pertama, apa itu showing dan apa itu telling seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan, Bu, untuk halamannya. Bunda Aini. Baik. Jadi, maaf ini merepotkan Bunda Aini. Jadi di sini ada showing dan telling. Apa sih sebenarnya showing dan telling tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa showing dan telling adalah menggunakan bahasa Inggris ya. Show artinya melihat. Jadi di sini showing adalah memperlihatkan seperti itu. Kemudian di dalam telling itu adalah memberitahu. Jadi kalau kita menggunakan telling berarti kita memberitahu, sedangkan showing itu memperlihatkan. Nah, di dalam menulis cerpen yang baik itu adalah dengan cara kita lebih banyak menggunakan showing daripada menggunakan telling. Karena apa? Karena dengan showing ini, dengan memperlihatkan ini, maka pembaca itu seakan-akan tahu begitu ya apa yang dijalani oleh tokohnya, seakan-akan mengalami. Kalau di situ menggunakan sudut pandang orang pertama, maka seakan-akan yang jadi tokoh aku itu ya kita pembaca seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada contoh ini ya untuk telling dan showing. Misalnya seorang penulis yang menulis di situ menuliskan ya Rahma sedang ketakutan. Jadi kata itu merupakan kalimat itu merupakan kalimat telling. Ya.
Di situ penulis menceritakan atau memberitahu bahwa Rahma sedang ketakutan. Nah, kalau itu kita buat menjadi showing, maka akan menjadi, bisa jadi seperti ini contohnya ya. Rahma menutup matanya dengan jemarinya. Dia menelan ludah, mulutnya komat kamit membaca doa, dan tubuhnya bergetar. Nah, jadi di sini memang lebih panjang karena kita lebih menguraikan, menggambarkan, memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya penampakan dari orang ketakutan tersebut gitu. Kalau hanya Rahma sedang ketakutan ya akan selesai seperti itu. Tapi dengan kita menggunakan showing, kita pembaca itu menjadi tergambar begitu. Oh, dia menutup matanya ya, sering ya kita ketakutan gitu dengan menutup mata gitu dengan jemarinya, kemudian menelan ludah, jadi mau baca apa gitu kayak susah gitu ya. Kemudian berdoa, mulutnya komat kamit, dia berdoa gitu dengan dia mulutnya komat kamit. Nah, itu kan orang pasti akan lebih lebih paham, lebih bisa menggambarkan apa yang terjadi dengan yang komat kamit ya. Untuk berikutnya di sini, nah manfaat sewing. Apa saja manfaat sewing itu? Untuk manfaat sewing, yang pertama adalah membuat pembaca punya gambaran visual. Ya, seperti tadi tentang Rahma yang takut, ini akan membuat cerita kamu itu lebih hidup begitu ya. Cerita kita itu menjadi lebih hidup dengan adanya showing itu. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan showing itu efeknya akan lebih kuat, cerita lebih terasa. Jadi kita seolah-olah itu bisa melihat bahwa Rahma itu memang ketakutan seperti itu. Kemudian dengan menggunakan showing juga itu pembaca itu akan menjadi berpikir. Jadi pembaca itu terlibat dengan tulisan kita. Kemudian yang keempat, showing juga lebih meyakinkan kepada pembaca bahwa Rahma itu sedang ketakutan daripada dengan menggunakan telling yang mana kita hanya memberitahu seperti itu. Nah, teknik showing ini tak hanya dipakai untuk mendeskripsikan perasaan, tetapi juga mendeskripsikan tempat, situasi, kegiatan, waktu, cita rasa, begitu ya, tentang masakan itu. Masakan itu bagaimana, kemudian panca indera dan lain sebagainya. Ya nggak usah cerita masakan, ini masih pagi, nanti lapar lagi gitu ya. Oke. Untuk berikutnya, saya akan memberikan contoh. Di sini bisa disimak bersama slide berikutnya, Bunda, yaitu tentang showing perasaan. Slide lanjutnya, Bunda Aini. Ya. Pada showing perasaan, di situ kalau seandainya itu bentuknya telling, ibu marah pada Riko ketika ia pulang terlambat. Begitu. Tetapi ketika kita membuatnya menjadi showing, wajah ibu memucat waktu Riko muncul di ambang pintu. Bibirnya terkatup rapat, rahangnya mengeras. Ya. Nah, ini. Sambil mengepalkan kedua tangannya, ibu membentak, "Jam berapa ini?" Nah, dari sini maka kita bisa melihat, oh ternyata showing itu lebih menggambarkan bagaimana perasaannya. Kalau pada telling kan hanya memberitahu bahwa ibu marah begitu saja. Sedangkan pada showing kita memperlihatkan bagaimana sih marahnya ibu di situ, ya, yaitu dengan cara bibirnya terkatup rapat gitu ya, nggak bisa senyum. Kalau senyum kan begini, kalau rapat kan begini, marah seperti itu. Ya. Untuk berikutnya yaitu ada showing place and situation atau tempat dan situasinya. Ya. Di sini misalnya pada situasi begitu aku masuk ke rumahnya aku terkejut karena rumahnya berantakan sekali. Nah, ini kan memberitahu atau telling begitu ya. Sedangkan pada
contoh showingnya bisa dengan begitu aku membuka pintu, ya, benda pertama yang kulihat adalah tumpukan piring dan gelas di sudut ruangan, tergeletak begitu saja, dengan sisa tumpahan air kopi mengenang di lantai. Beberapa helai pakaian menumpuk pada benda besar yang kukenali sebagai sofa. Selain pakaian-pakaian itu ada banyak barang lainnya, dari mulai buku, bola, tumpukan surat kabar, sampai ke piring. Rumah ini lebih parah dari kamp pengungsian. Ya, itu kalau kita showing terkait dengan tempat dan situasi. Untuk showing yang berikutnya di sini adalah showing kejadian. Nah, kalau kita buat dari sebuah kejadian ini, kalau ditelingkan, contohnya misalnya desanya terbakar habis dalam kerusuhan minggu lalu. Maka ketika peristiwa itu atau kejadian itu kita showingkan, kerusuhan minggu lalu menyisakan desa yang sudah hampir rata dengan tanah. Tak ada lagi rumah-rumah berjajar rapi, hanya tinggal puing-puing dengan sisa jelaga di tembok rumah dan tumpukan barang menghitam yang sulit untuk dikenali. Nah, itu contoh dari kita melakukan showing kejadian. Berikutnya adalah showing waktu. Ya. Waktu aku membuka mata, aku baru sadar bahwa hari sudah siang. Ya. Ini terlambat bangun ya ceritanya ya. Saat membuka mata, limpahan sinar matahari masuk menembus jendela kamar. Aku berguling ke sisi lain ranjang, berusaha bersembunyi dari panasnya mentari. Rumah sunyi, tak kudengar suara siapapun di luar. Keluargaku pasti sudah berangkat, menjalankan aktivitas mereka masing-masing. Ya Allah, ini pasti sudah siang. Jadi ketika membaca showing ini, pembaca ini lebih mengena begitu ya, lebih seakan-akan terbawa masuk ke dalam cerita kita. Nah, berikutnya adalah tentang showing cita rasa. Nah, ini yang biasa kuliner. Saya yakin yang suka kuliner sering cerita ya ke teman-temannya. Nah, ceritanya pasti benar-benar bisa mendeskripsikan gitu ya tentang bagaimana makanan yang dimakan. Nah, ini sama dengan contohnya ini. Spaghetti buatan mamaku paling enak sedunia. Ya, itu hanya memberitahu. Sedangkan di sini contoh showingnya, belum aku menguap, air liurku sudah terbit. Ya, jadi ceritanya ini baru bangun tidur itu ya. Aroma keju bercampur saus yang dicampur dalam gulungan pasta di hadapanku sungguh sangat teramat menggoda. Nah, serta mereka aku mendesah. Begitu suapan pertama memenuhi mulut, sensasi rasa dan aroma menciptakan orkestra harmoni bernama kelezatan. Jadi ini menggambarkan bagaimana lezatnya spaghetti. Ya, bisa dilanjut. Nggak lama-lama ini bicara makanan, bisa lapar semuanya ini ya. Nanti saya yang disalahkan. Berikutnya adalah sensasi indera, begitu ya. Pada indera, tiba-tiba aku ingat aroma tubuh ibu saat menggendongku dulu, begitu ya. Jadi mengingat kembali saat kita digendong sama ibu, gitu ya. Apa sih yang menempel begitu untuk di ibu ini? Oh, ternyata kaitannya sama indera penciuman, begitu ya. Saat ibu menggendongku, aku terbenam dalam dekapannya yang hangat, menikmati bau tubuhnya yang khas. Aroma tubuh ibu seperti campuran adonan terigu, minyak goreng, dan sengatan matahari. Mungkin karena ibuku penjual kue keliling yang sudah menghabiskan waktunya menguleni adonan sejak pagi buta. Ah, tiba-tiba saja aku rindu. Nah, ini contoh dari macam-macam dari showing. Nah, untuk berikutnya, simpulan dari materi kita tentang showing dan telling, yaitu dengan menggunakan teknik showing, pembaca digiringnya seolah-olah ikut merasakan apa yang dialami oleh karakter yang sedang dibaca. Mengapa penting?
ya agar tulisan Bapak Ibu semuanya di sini menjadi lebih hidup begitu ya. Jadi pembaca itu seakan-akan mengikuti bagaimana alunan jalan cerita kita gitu ya. Sampai beberapa itu kadang kalau membaca sering tiba-tiba meneteskan air mata begitu ya, atau mungkin tiba-tiba tersenyum malu-malu gitu ya. Jika ceritanya misalnya tentang kisah cinta walaupun sudah berlalu begitu, karena terbawa oleh suasana, maka seakan-akan cerita itu seperti hidup dan kita menjadi menyatu begitu. Nah, inilah Bapak Ibu kenapa kita harus menggunakan teknik showing daripada telling. Jadi jangan diberitahu, tetapi di sini kita menggambarkan, kita memperlihatkan apa yang kejadian-kejadian, peristiwa, dan juga tadi misalnya terkait dengan cita rasa, apa yang kita makan, apa yang kita lihat, dan begitu juga dengan waktu, seperti itu. Oke, lanjut. Untuk kemudian, ya ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Aini ya, kalau tadi kan nggak salah ya. Jadi memang moto saya adalah berkarya, membuat kita terus melangkah. Jadi harapannya jika hari ini saya bisa berkarya 40, maka saya berkarya lagi, maka akan melangkah lagi 41, berkarya lagi dan terus berkarya. Karena memang sejatinya pejuang literasi itu adalah terus berkarya. Karena kita tidak tahu umur kita sampai di mana, yang pasti tulisan-tulisan kita akan menemani anak cucu kita nanti. Nah, ini sedikit foto. Oke, baik. Sebelum ke dialog tak, berlatih dulu mungkin ya, biar tidak jemu. Nanti kalau saya terus yang ngomong, Bapak Ibu nanti ketiduran. Seperti itu. Oke, mana suaranya ini? Masih on semuanya? Masih. Sudah salah, semangat dong. Alhamdulillah. Tadi diam, semua dia mendengarkan deh. Iya, mudah-mudahan penyampaian saya nggak terlalu cepat begitu ya. Mohon maaf. Nah, yuk kita berlatih di sini ya. Tadi saya sudah memaparkan beberapa contoh sewing dan bagaimana cara sewing itu sendiri. Sebelum saya ke dialog tak dan dialog aksi, begitu. Di sini ada tiga kalimat ya. Tiga kalimat ini adalah kalimat telling begitu. Mungkin bisa disiapkan, tadi Bang Ais sudah menyampaikan siapkan pulpen, siapkan kertas begitu ya. Nah, ini bisa kita mencoba berlatih ya. Sepulang sekolah, Kirania menangis di kamarnya. Nah, ini adalah telling ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya memberitahu. Kemudian yang kedua, kue lapis buatan ibuku memang paling enak. Nah, paling enaknya itu gimana gitu ya. Kemudian hujan di pagi menemani langkah. Hujan di pagi hari ya, kurang itu. Hujan di pagi hari menemani langkahku berangkat ke sekolah. Nah, dari tiga ini silahkan dibuat menjadi kalimat sewing begitu ya. Bunda Salaisla masih mute, Bun. Oke, sudah ya. Ya. Terima kasih Bunda Katrina diingatkan.
Iya, sambil berpikir-berpikir, nggak apa-apa ya Bapak Ibu semuanya ya, kita belajar sedikit-sedikit gitu. Yang sudah bisa dituliskan di pesan begitu. Bisa dipahami ya tadi penyampaian saya? Oke, mungkin bisa saya ambil ditampilkan yang tadi, Bun. Biar mengingat kembali contoh-contohnya. Ya, ini sudah ada dari Bunda Dina ini ya. Oke, coba kita lihat. Kue lapis ibuku sangat enak. Kuenya bertabur keju manis dilapisi coklat. Ya, cukup atau masih ada lagi? Nah, ini ada dari Ibu Anna Fathia ya. Jarum jam tepat berada di angka 3. Masih dengan seragam putih abu-abu, Kirania berbaring sambil membenamkan kepalanya di atas bantal. Ruangan yang bernuansa merah muda kini dipenuhi suara isak tangis. Wow, keren sekali ini ya. Ini yang penggambaran dari sewing ya. Sewing, salah satu bentuk sewing dari cerita sepulang sekolah Kirania menangis gitu. Oke, kemudian ada tangisan Kirania terdengar tersengguk-sengguk. Ini dari Bunda Sri Rahmawati ya. Mungkin bisa ditambahkan tersengguk-sengguk, kemudian ini pengembangannya tersengguk-sengguk ya. Kemudian bisa nanti ditambahkan lagi bagaimana sekelilingnya begitu digambarkan, atau mungkin digambarkan bagaimana matanya Kirania yang sembab begitu. Ya. Nah, ini dari Bunda Nikmah Kamalia ya. Kirania bersandar di tembok kamarnya yang bergambar bintang itu. Jadi lebih menggambarkan bagaimana kamarnya ya. Bibirnya bergetar, tubuhnya berguncang. Tak satu pun keluar dari bibirnya, hanya isak tangis terdengar pelan. Air matanya luruh membasahi pipi mulusnya. Wow, bagus. Keren juga ini dari Bunda Nikmah Kamalia ya. Jadi seakan-akan kita bisa menggambar bisa tahu gitu ya. Kamarnya Kirania itu ternyata ada gambarnya bintang-bintang begitu. Kemudian dia menangisnya itu bibirnya bergetar, tubuhnya berguncang ya. Dan tak satu pun keluar, hanya isak tangis yang terdengar pelan gitu ya. Air matanya luruh membasahi ya. Seakan-akan kita bisa tahu, oh Kirania ini kayaknya cewek cantik ini ya, karena di situ digambarkan pipinya mulus gitu. Oke, berikutnya ada Bunda Hudaibiyah ya. Tepat pukul 2 siang saat matahari tepat di atas kepala dengan panas yang begitu terik, Kirania ya maksudnya ya. Kirana pulang sekolah, langsung masuk kamar dengan tetesan air mata yang mengalir yang tak sepadan dengan warna pink cat tembok kamarnya. Jadi menggambarkan kamarnya yang riang, ternyata penghuninya lagi tidak riang begitu. Oke, bagus sekali juga ya. Yang berikutnya ada Bunda Eti Elvia Endrawati. Ya, ini sahabat yang dari Blitar ini ya. Kalau tadi Ibu Anna Fathia ini dari Bojonegoro ini ya. Alhamdulillah hari Minggu semuanya berkumpul di sini ya. Siang terasa semakin panas dan tak nyaman ketika bel sekolah berbunyi nyaring. Buru-buru ia pulang dan berlari pulang menuju rumahnya. Sesampai di rumah, Kirania membuka pintu kamarnya dengan tergesa.
Segera ia menelungkupkan badannya dan menutupi wajahnya dengan bantal kesayangannya. Sesekali suara sesenggukan terdengar lamat-lamat berlomba dengan jam dinding kamarnya yang terasa berbunyi nyaring. Matanya mulai memerah dan basah. Sesekali ia mengembuskan nafasnya yang terasa berat. Aduh, sedih sekali ini rasanya ya. Bagaimana tergambar pulang sekolah kemudian kira-kira apa yang terjadi di sekolah ya. Ya, keren-keren semuanya. Bunda Jayanti ya, yang tadi bergabung paling awal juga berpartisipasi ini ya. Tetes-tetes air mulai berjatuhan menemani mentari pagi. Dinginnya cuaca juga melengkapi hiruk pikuknya pagi yang harus bergegas memakai seragam, membenahi isi tas dan sarapan pagi. Meski hujan turun, tetapi kewajiban ini harus kujalani dengan penuh semangat. Oh, ini showing dari yang ketika mau berangkat sekolah, ternyata hujan ya. Sesuai dengan cuaca akhir-akhir ini ya, Bun ya. Iya, benar. Betul, Bun. Lagi cuaca ekstrim ini, Bun, untuk Jawa Timur ya. Jadi pagi-pagi udah disapa sama hujan begitu ya. Nggak lama, Bun, tapi biasanya pergi dan balik kembali. Baik, berikutnya ada Bunda Ratih Eni ya. Hujan gerimis di pagi hari, serasa tubuh masih ingin membenamkan tubuh dalam selimut tebalnya. Ari dibangunkan ibunya dengan teriakan keras untuk segera berangkat sekolah. Di sini memunculkan ada ibu di situ ya. Bagaimana dia masih terbenam dalam selimut tebalnya ini ya. Jadi belum pagi sudah hujan. Ada Burat Kusuma, hujan di pagi menemani langkahku berangkat ke sekolah. Sepatuku basah tak terelakkan. Hujan gerimis membasahi wajahku, segar terasa seolah menghilangkan segala gundahku. Apakah pagi hujan ini mampu mengubah suasana hatiku? Iya, mungkin bicara tentang menggambarkan tentang sepatunya yang basah gitu ya. Mungkin lebih digambarkan lagi, Bun, gitu ya. Basahnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian keren-keren ini, Bun, kalau dibaca tower sampai nanti masih enggak seberapa. Saya baca aja ya, Bun ya. Sampai di mana tadi? Bunda Ratih ya. Selanjutnya Bunda Ratna Kusuma ya. Hujan di pagi menemani langkahku berangkat ke sekolah. Sepatuku basah tak erlakan. Oh ya itu sudah ya. Bunda Dwi Haryanti. Setelah memarkirkan sepeda di garasi, kiranya tak menengok hidangan makan siang yang telah disiapkan ibu. Ia menyelonong masuk ke dalam kamar, mengembaskan tasnya ke kasur dan menutup pintu erat-erat. Terdengar isak tangis dari dalam kamar. Sejurus kemudian isak tangis itu terdengar makin keras, bukan lagi terisak, tetapi tangisan itu pecah. Entah apa yang terjadi sehingga membuat air matanya membanjiri kamarnya. Iya. Berikutnya ada Bunda Wiwi Ningsih. Aroma pandan menguar menggelitik indera penciumanku. Air liur tiba-tiba memenuhi rongga mulutku, ingin segera mencicipi kue berwarna hijau yang baru saja keluar dari panggangan. Taburan keju yang memenuhi permukaannya membuatku selalu rindu kue buatan ibu ini. Good job ya, bagus. Bagaimana dia menggambarkan kuenya berwarna hijau ya. Kemudian ada taburan kejunya di permukaannya itu ya. Kemudian Ibu Siti Musyarrofah turun dari sepeda motor, kiranya langsung lepas sepatu, bersungut-sungut langsung masuk kamar tanpa menyapa ibu. Air matanya langsung jatuh di pipi, isakan aku dengar lirih tanpa ibu ketahui penyebabnya. Ya, bagaimana penggambaran dia turun dari motor langsung bruk begitu ya, sepatunya tidak dilepas gitu. Kemudian sambil bersungut-sungut dan tidak menyapa ibunya. Jadi ketika kita membaca itu tergambar gitu ya. Ya, sudah showing ini ya. Kue lapis ibuku memang paling enak, tiada yang membandingi. Lapis itu dibuat dengan taburan kasih sayang pada sang anak, mengais rezeki dari tiap potong kue lapis. Sebelum ia berangkat
sebelum ia membuat kue, ia selalu berdoa agar kue buatannya terasa enak dan penuh berkah. Tangannya yang telah keriput tak gentar membuat adonan dan dituangkannya pada sebuah loyang. Coklat putih warnanya yang sangat menawan. Seperti senyumannya yang tak pernah terbenam. Ya, ini digambarkan bagaimana proses dari ibu itu membuat kue lapis ya. Kalau yang tadi digambarkan tentang bagaimana sih bentuk kue itu, sedangkan di sini tentang bagaimana prosesnya. Gemericik tetesan air membasahi dedaunan tanah basah penuh genangan air sepanjang jalan. Ku dekap erat sepatu dan tasku di depan dada. Riang tawa dan riuh rintik hujan menemani kami berangkat sekolah. Oke, ya. Wow, luar biasa ini semuanya. Asik semuanya ini. Berarti sudah bisa semuanya ya dari contoh-contoh yang saya baca. Kurang sedikit saya baca semuanya aja ya. Atau ada yang mau membaca? Bu Faridatul Amaniyah, mana ini Bu Farida? Biar nggak saya terus yang ngomong ini. Bu Faridatul Amaniyah sudah menghilang. Bu Nikmah Kamalia mungkin bisa membacakan tulisannya Bu Nikmah. Halo. Ya, Bapak Ibu. Di sini ada. Coba saya bacakan Bu Faridatul Amaniyah ya. Pagi ini suasana mendung. Namun langkahku tidak surut untuk terus berangkat ke sekolah. Tiba-tiba rinai hujan datang tanpa diundang. Aku pun mengambil jas hujan dan memakainya. Lalu kuterobos hujan dengan senyum terkembang. Ya, menggambarkan bagaimana suasananya mendung. Kemudian tiba-tiba turun hujan dan dia mengambil jas hujannya. Nikmah Kamalia ya, Bunda Nikmah. Azan maghrib menjemputku pulang dari kerja. Aroma pandan berbaur dengan santan gurih menguar dari ruang tengah. Mataku tertuju pada sepotong kue istimewa buatan ibuku. Corak lapis, putih dan hijau khas dengan pandan menggugah seleraku. Tekstur lembut sangat memanjakan lidahku. Sungguh merupakan menu istimewa buka puasa hari ini. Keren-keren ya. Dari Bunda Kamalia. Kemudian Bunda Nurin Agustina. Halo, apa kabar Bunda? Ibu Nurin. Halo, yang lainnya mana ini suaranya? Hadir Bu. Bu Nurin, bisa dibacakan Bu Nurin. Tulisannya Bu Nurin. Oke, Bu Nurin kayaknya belum on ini. Bu Nurin ya, kebingungan aku mengungkapkan rasa di hati dan pikiran, teringat permen nanu-nanu pada zaman dulu. Kenapa? Mengapa? Dan bagaimana? Yang berisi di benakku, kebingungan aku mencari suasana hati tak menentu. Hanya padamu teringat dan ada seberkas cahaya untuk bersimpuh. Ketenangan mulai tergambar sehingga kaki menjadi kokoh untuk menopang semua rasa itu. Ya, ini lebih kepada pengungkapan ya. Jadi penggambarannya masih ini hanya apa ya, gambaran-gambaran pengungkapan isi hati. Berikutnya aku lihat cuaca pagi hari ini, awan yang semula cerah berubah menjadi abu-abu dan menutupi matahari. Langkahku terhenti saat aku rasa ada tetes air yang mengena pipiku, membuat tanganku menengadah ke atas dan mataku tertuju ke atas. Ternyata ini memang air hujan. Oh, jadi menggambarkan bagaimana hujan itu turun. Oke, terima kasih untuk bunda-bunda semuanya, luar biasa. Dilihat dari hasil tulisannya walaupun baru sebentar ya. Alhamdulillah kayaknya sudah pengalaman semua ini Bang. Keren-keren ini Bang pesertanya Bang.
Saya boleh membaca, Saya Bu boleh Salata? membaca, Bu Salata? Boleh, silakan. Monggo, Bu. Ibuku adalah membuat kue terenak. Beliau sering membuat kue basah, terutama kue lapis. Saya teringat saat beliau membuat adonan tepung terigu dan tepung tapioka dicampur dengan santan. Santan pun dibuat dari kelapa murni. Untuk membuat warna hijau, beliau menggunakan pandan wangi asli. Setelah kue lapis ibu dikukus, tercium aroma pandan. Benar-benar kue lapis ibu enak, empuk dan legit. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eni. Gimana teman-teman yang lain? Jadi pada ngiler ini ya. Gara-gara penggambaran dari Bunda Eni bagaimana ibunya membuat kue lapis seperti itu ya. Mohon maaf ini jadi mendeskripsikan makanan ini. Keren Bun, sudah benar Bun. Ya, jadi menggambarkan bagaimana proses kue lapis itu dibuat begitu ya. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan atau kita langsung lanjut ke dialog tak dan dialog aksi. Atau mungkin ada yang mau membacakan lagi, silakan. Gimana Bang? Lanjut dulu Bunda. Ya, kita lanjut ya. Iya. Ini ada Bunda Kasmiati ini ya. Selamat siang Bunda Kasmiati, ini Bojonegoro ini. Kita lanjut ya. Untuk berikutnya adalah dialog tak dan dialog aksi. Bisa dibantu Bunda Katrina dibukakan filenya. Untuk PPT yang dialog tak, dialog aksi, Bunda. Oke, sambil menyiapkan PPT Bunda. Kalau otomatis jadi nanti Maaf Bang, putus-putus Bang. Suara masih putus-putus. Nah, ini udah enggak. Tadi yang tadi putus-putus enggak dengar sama sekali Bang. Bisa diulang Bang Ais. Masih putus-putus? Sudah enggak. Oke. Tidak apa-apa dengan teks atau berhubungan dengan siapa nanti bisa menyiapkan manfaat. Nanti untuk mencari inspirasi bisa menulis, dituangkan dalam cerpennya nantinya. Iya. Baik, silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Jika kita sudah tadi membahas tentang showing dan telling, dan alhamdulillah peserta semuanya sudah jempol-jempol, double jempol ini ya. Keren-keren Bang semuanya. Baik, kita lanjutkan di dalam penulisan cerpen. Di sana kita menggunakan kalimat begitu ya. Kemudian dialog. Nah, di sini dialog yang dituliskan adalah dialog menggunakan kalimat langsung ya, bukan menggunakan seperti kalau di drama. Kalau di drama itu dialognya menggunakan titik dua seperti itu. Nah, di sini di dalam penulisan cerpen itu tidak. Nah, dalam penulisan cerpen kita mengenal yang namanya dialog tak dan dialog aksi seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya dialog? Sebenarnya dialog intinya, dialog itu adalah percakapan antara dua orang atau lebih, ya itu dialog. Jadi ketika kita seperti ini, nah ini namanya juga berdialog, seperti itu. Kita berkomunikasi, menyampaikan apa yang kita mau sampaikan. Nah ini
merupakan pengertian dari dialog. Nah, untuk berikutnya bisa slide berikutnya, halaman berikutnya. Pengertian dialog tak. Pengertian dialog sudah Bunda tadi ya. Intinya percakapan ya Bapak Ibu ya. Saya rasa semuanya sudah mengenal apa itu dialog begitu. Nah, berikutnya dialog tak. Apa sih sebenarnya dialog tak itu ya? Dialog tak merupakan kata atau kalimat yang mengikuti dialog begitu ya. Jadi ada beberapa kata yang kita rangkai atau mungkin juga kalimat yang mengikuti dialog. Biasanya ditandai dengan adanya kata, bisa ujar, bisa ucap, bisa kata, bisa seru, bisa tutur, seperti itu. Nah, dialog tak adalah frase yang mengikuti dialog atau ekor dialog dengan tujuan dari dialog tak ini adalah menginformasikan identitas si pengucap dialog. Dialog tak bisa berada di awal, di tengah, dan juga di akhir, seperti itu. Lanjut. Nah, dialog tak itu contohnya apa saja sih? Ya, jadi kita bisa menggunakan variasi-variasi kata ini ya. Jadi bisa ajak, bisa anjur, ya. Ayo kita ke sana, gitu. Ajak si Rama. Nah, itu menggunakan kata ajak, ya. Kemudian balas, batin, bisa, bisik, bujuk, caci, cakap, gitu ya. Jadi contoh-contohnya kita bisa menggunakan variasinya itu banyak sekali di situ. Bapak Ibu guru bisa membaca ya. Ada omel, ada panggil, ada sanggah. Kemudian bukan aku yang melakukan itu, tampik siapa misalnya. Tampik Riko berarti ya. Kamu harus melaksanakan ini semua agar nilai kamu bagus. Ujar ibu guru misalnya. Nah, itu merupakan contoh dari dialog tak. Ya, mungkin sebenarnya Bapak Ibu guru hebat, pasti sering menggunakan ini atau sering membaca seperti itu ya. Nah, ini contoh dari dialog tak. Ya. Lanjut berikutnya. Nah, ini tadi yang disebutkan ya, ada beberapa macam-macam dialog tak, yaitu ada yang sebelum dialog, di antara dialog, dan ada yang setelah dialog. Nah, untuk slide berikutnya adalah contoh dialog tak sebelum dialog, gitu ya. Ibu berkata, jadi kata ya, jadi ibu berkata, koma, kemudian di sini adalah penggunaan kalimat langsungnya. Biasanya ditandai dengan tanda petik ya, mau pergi ke pasar dulu. Ya, karena ini merupakan kalimat berita, maka di situ diakhiri dengan tanda titik gitu ya. Akhiri dialog tak dengan tanda koma, lalu spasi. Nah, ini walaupun kita menulis cerpen ya, Bapak Ibu guru hebat dan semuanya, tetap di dalam penggunaan kaidah bahasa Indonesia itu digunakan. Termasuk ketika dialog tak itu sebelum dialog, maka di situ harus disertai dengan tanda koma, kemudian spasi. Setelah itu baru dialog itu ditulis di dalam tanda petik, dan sesuai kaidah di dalam penulisan bahasa Indonesia, maka ditulis dengan huruf kapital, diawali dengan huruf kapital. M-nya itu mau, itu diawali dengan huruf kapital. Kemudian akhiri dialog dengan tanda titik. Ya. Kalau itu kalimat berita, kalau itu kalimat seruan, berupa seruan, ya berarti tanda seru yang ditutup dengan tanda petik 2. Nah, itu contoh dialog tak yang sebelum dialog. Berikutnya contoh dialog tak yang di antara dua dialog. Ya, di situ. Itu benar, tetapi ujar Budi. Ya, jadi dialog taknya itu di antara dua dialog gitu. Itu benar, tetapi ujar Budi. Dia yang tidak pernah bayar, bukan saya. Ya. Antara dialog pertama dan dialog kedua masih terkait atau satu kalimat, tetapi ada jeda yang terpisah oleh dialog tak.
Nah, dialog tak ini diakhiri dengan tanda koma dan dialog kedua diawali dengan huruf kecil karena ini dialog taknya di antara dua dialog seperti itu. Lanjut. Yang ketiga adalah dialog tak yang di akhir ya. Lanjut. Slide berikutnya, Bunda. Dialog tak setelah dialog. Ya, ini contohnya. Buku ini punyaku, ujar Sinta. Yang sering kita temui yang terakhir ini ya, di dalam penulisan cerpen-cerpen itu yang sering kita temui yang di akhir ini. Akhiri dialog dengan tanda koma. Ya. Bisa tanda tanya atau tanda seru yang ditutup dengan tanda petik 2, lalu kemudian spasi ya. Jadi tanda petik, buku ini punyaku, koma, kemudian tanda petik, baru setelah itu ujar Sinta. Karena dialog taknya berada di akhir, maka sebelum tanda petik itu harus diberi tanda koma. Gitu ya. Di situ juga ada contohnya, namun akhiri dialog dengan tanda titik, tanda tanya atau seru yang ditutup dengan petik 2, kemudian diawali dengan huruf pertama kapital jika setelah dialog tak merupakan kalimat action. Nah, ini beda lagi, nanti ada kaitannya dengan dialog aksi seperti itu ya. Buku itu punyaku, Sinta menegaskan sambil menunjukkan bukti yang ada. Nah, ini sudah mengarah kepada dialog aksi. Lanjut, Bu Katrina. Nah, kalau tadi sudah kita bahas tentang dialog tak, yang ini adalah dialog aksi, seperti itu. Deskripsi dialog atau dialog narasi. Jadi, tindakan atau aksi yang menggambarkan kegiatan si pengucap dialog. Jadi, gambaran dari si pengucap dialog itu apa? Deskripsinya, ya. Deskripsi dialog bisa berada di awal, tengah, juga di akhir. Nah, penulisannya diakhiri tanda titik sebelum tanda petik dan deskripsi dialog ditulis dengan huruf besar. Nah, bisa kita lihat contohnya setelahnya. Ya, ini contohnya ya. Aku tidak mau. Andi menggeleng cepat. Nah, Andi menggeleng cepat ini adalah gambaran atau deskripsi dari pengucap, yaitu Andi. Jadi siapa yang aku tidak mau? Andi di sini. Nah, ini adalah contoh dari dialog aksi yang berada di akhir. Nah, ini yang paling sering muncul itu yang di akhir seperti ini ya. Andi menggeleng cepat, aku tidak mau. Kalau ini aksinya diletakkan di depan, di awal. Andi menggeleng cepat, titik. Aku tidak mau. Ya. Karena di situ kalimat berita, maka diberi tanda titik. Bolehkah aku ikut? Andi meraih jemari ibunya dengan tampang memohon. Nah, ini sama dengan yang tadi, yaitu di akhir ya. Andi meraih jemari ibunya dengan tampang memohon. Bolehkah aku ikut? Deskripsi itu berada di awal. Jadi kalau dibuat di awal seperti itu. Oke, lanjut, Bu. Ya. Ini contoh penulisan ya, penulisan dalam dialog aksi begitu ya. Andi bertanya apa ibunya, bolehkah aku ikut? Ya, karena ini dialog aksinya kan di depan ya. Penulisannya seperti ini. Andi bertanya pada ibunya, bolehkah aku ikut? Ya. Pada ibunya bertanya, pada ibunya ya yang benar ya. Oke, bisa lanjut, Bu? Oke. Ya, dari contoh-contoh itu tadi merupakan materi terkait dengan dialog tak dan dialog aksi. Jadi Bapak Ibu selain menarasikan di dalam cerita itu, selain tadi
memperlihatkan showing, tentunya cerpen kita itu juga diwarnai dengan yang namanya dialog. Nah, dialog yang kita gunakan itu menggunakan dialog tak dan bisa juga dialog aksi. Intinya kalau disertai dengan tindakan dari sang pengucap, berarti itu adalah dialog aksi. Ya. Cukup, jangan ganggu aku. Kemudian, apa biasanya kalau dibuat dialog aksi? Berarti ia mengalihkan pandangan matanya. Nah, itu contoh dari dialog aksi. Ya. Cukup, jangan lakukan itu. Tutur, raga. Nah, itu berarti dialog tak, seperti itu. Ya, terima kasih Bang. Itu tadi dialog materi kita tentang dialog tak dan dialog aksi. Baik, terima kasih Bunda. Suara saya masih bisa? Bisa. Oke ya. Oke ya. Baik. Kami berikan kesempatan bagi dua penanya. Apakah masih feedback suara saya? Jelas ya? Suara saya jelas ya? Sudah jelas, Bang. Oke, baik. Minta tolong yang lain yang sedang raise hand, minta tolong diturunkan dulu raise hand-nya agar bisa nanti kami tentukan siapakah penanya yang akan dipilih oleh Bunda Salasa. Oke, baik. Minta tolong, silakan ada dua penanya yang akan kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan terkait dengan materi kita pada kesempatan hari ini. Baik, silakan kepada Bunda Salasa, mohon dipilih dua penanya saja. Iya, silakan Bunda siapa ini? Jayanti ya. Ya. Baik, Bu. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Begini, Bu, saya ingin menanyakan, ada dua pertanyaan dari saya ya, Ibu ya, tentang dialog tak yang ada di tengah itu loh, Bu. Berarti antara kalimat langsung yang pertama dan kalimat langsung yang kedua itu berkesinambungan ya, Ibu ya? Atau makanya tadi kan kalimat langsung yang kedua kan katanya pakai huruf kecil begitu. Jadi kalimat pertama dan kedua itu berkesinambungan, seperti itu pertanyaan yang pertama. Terus yang pertanyaan kedua dari saya lihat tadi kalimatnya apa ya? Misalnya tutup buku hari ini hujan, koma, tanda petik, hari ini hujan, koma, tanda petik, ujar Sinta, misalnya. Saya lihat seperti itu tadi, Ibu. Apa itu kurang, menurut saya yang saya tahu itu tanda petik, hari ini hujan, titik, tanda petik, terus koma, ujar Sinta, begitu Ibu. Bagaimana yang benar ya Ibu ya? Terima kasih atas penjelasannya. Ulangi yang terakhir. Hari ini hujan. Tadi saya lihat kalimatnya pendek tadi Ibu. Ini saya kasih contoh lain. Tanda petik, hari ini hujan. Terus koma, tanda petik, ujar Sinta, begitu Ibu. Iya, yang satunya. Nah, sedangkan yang di awal tadi ada kalimat yang diberi tanda petik, terus di dalam tanda petik titiknya itu ada tanda seru, terus koma Ibu, sebelum ujar Sinta gitu. Itu mana yang benar ya Ibu ya? Iya. Langsung saya jawab aja ya Bang, biar tidak lupa begitu.
Iya, memang penggunaan dialog tak dan dialog aksi ini sering bikin bingung begitu nggih, Bu nggih. Kalau kita amati, nah mana ini yang lebih benar ketika kita menggunakan itu sebagai dialog tak dan dialog taknya itu berada di akhir Ibu, maka penulisannya adalah seperti yang tadi. Jadi tanda petik hari ini hujan, koma kemudian tanda petik, setelah itu ujar Sinta, karena itu baru titik, karena itu dialog taknya di akhir. Beda dengan kalau dialog taknya di awal. Kalau dialog taknya di awal, maka hari ini hujan di situ kan kalimat berita, maka tanda petik, tidak perlu koma, tapi menggunakan tanda titik. Ya, seperti itu. Jadi tergantung mana yang mau digunakan, apakah mau menggunakan dialog taknya itu di awal atau di akhir. Tapi yang paling banyak sering orang menggunakan itu adalah menggunakan tanda dialog tak itu yang di akhir itu, Bu. Hari ini hujan, tanda petik hari ini hujan, koma, kemudian petik, baru setelah itu ujar Sinta. Nah, yang berikutnya yang di dialog tak di antara dua dialog nggih Bu nggih. Ya. Ya. Contohnya ini ya Bu ya. Aku sudah bilang kemarin kata Sinta. Yang di dialog antara dua dialog tak antara dua dialog Bu Katrin. Itu benar. Yang itu ya Bu ya. Oh, yang Sinta, yang pakai Sinta. Aku sudah bilang kemarin, kata Sinta. Kenapa kau tanyakan lagi? Itu tak, Bu? Iya, iya, Ibu. Aku, ya, tanda petik ya. Kan diawali dengan tanda petik. Itu kan taknya kan, berarti taknya kan dia di antara dua kalimat ya, Bu ya. Di kalimat yang pertama, kata Sinta, tak dia tak di situ, berarti dia di tengahnya. Aku sudah bilang kemarin, koma, petik, kata Sinta. Ya, kemudian petik, kenapa kau tanyakan lagi? Karena di situ menggunakan pertanyaan, maka menggunakan tanda baca, baru kemudian tanda petik. Seperti itu, Bu. Oke, sudah jelas Ibu Jayanti? Ya, baik Ibu. Ini mumpung tadi screen-nya kebetulan salah yang saya ini. Yang barusan Bu Katarina, tadi ujar Sinta gitu ya, Bu. Betul kata Sinta, itu kan kalimat berita ya Bu ya. Bukannya pakai titik dulu ya Ibu ya, baru tanda petik, terus habis itu koma, ujar Sinta. Yang mana coba dimunculkan Bu Katrina mungkin lebih memudahkan. Yang tadi Bu, yang dialog tak yang di akhir. Ya, oke. Sudah bocil. Yang ditanyakan yang dialog tak yang di akhir. Ya, itu betul. Nah, maksud saya ini, itu kan buku itu punyaku, itu kan kalimat berita, itu tidak pakai titik ya Ibu ya. Titik dulu, baru tanda petik tutup, habis itu komen, ujar Sinta. Oh, yang ini maksudnya Bu. Iya. Karena begini, karena dialog taknya di akhir. Kalau dialog taknya di awal,
Maka maka begini jadinya seperti yang contoh dialog tak yang di awal. Sebentar yang dialog tak yang di awal, Bu, itu menggunakan tanda titik karena itu kalimat berita. Tapi kalau dialog taknya berada di akhir, maka dia harus menggunakan kata koma walaupun itu berita. Seperti itu. Oke, sudah paham ya? Jadi perintah Bu. Harus tanda seru dulu. Iya. Gimana, Bu? Iya. Kalau kalimat perintah harus tanda seru dulu. Ujar ibu, begitu. Mana Bu? Ya, contohnya di situ ya. Aku sudah bilang kemarin karena di situ kan kalimat ibu baru dialog tak. Ya, baru apa itu ucap siapa begitu, kata siapa. Nah, di situ diberi tanda koma. Nah, karena setelahnya itu Sinta bicara lagi, kan duluan kata Sinta. Ya dah? Maka setelah itu kalimat berikutnya maka diberi tanda tanya. Ya, bisa difahami, Bu? Oh ya. Iya, begitu nggih. Makanya jangan bingung. Kalau masih bingung, paling aman pakai saja dialog tak yang di belakang. Gitu. Biasanya kalau menggunakan kalimat menggunakan dialog aksi, nah itu tidak menggunakan koma, langsung menggunakan titik, menggunakan tanda seru. Jadi Ibu bisa menggunakan divariasikan, ada kalanya menggunakan dialog tak, ada kalanya menggunakan dialog aksi seperti itu. Nggih. Ya. Bu, terima kasih Bu, Sama-sama. Mudah-mudahan Bu Jayanti sudah nggak bingung lagi ya dan bisa ada pencerahan. Ya, oke. Makasih Bu Jayanti. Sama-sama Ibu. Baik, Untuk pertanyaan. Silakan. Pertanyaan berikutnya ya, Bang. Sebentar, lihat. Saya lihat yang angkat tangan. Ya, ini ada, silakan Ibu Kasmiati ini. Makasih bisa. Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya, misal kita mau dalam bahasa tapi di dalam itu ada bahasa pakai bahasa Jawa seperti itu. Nah itu apakah diperbolehkan? Nah, kalau misalnya diperbolehkan, maka mungkin ada ketentuan atau yang pakai bahasa seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Kasmiati pertanyaannya dari Bojonegoro ya Bunda. Iya. Ya, alhamdulillah bisa bersua dari berbagai daerah ini ya di hari Ahad kita kayak jalan-jalan ini rasanya ya. Jadi begini Bunda memang benar karena memang cerpen itu kan karya sastra ya. Jadi boleh di dalamnya menggunakan bahasa-bahasa daerah. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda, bisa bahasa mana saja seperti itu. Hanya saja ada kaidah di dalam penulisan dialog yang di cerpen itu biasanya teknisnya adalah menggunakan footnote, Bu. Jadi tulisnya itu menggunakan cetak miring. Karena memang bahasa daerah itu di dalam penulisannya harus ditulis dengan cetak miring. Kemudian setelah itu nanti menggunakan footnote. Footnote itu sebentar. Kalau di laptop itu ditekan mana ya contohnya. Sebentar saya bukakan. Jadi ada istilahnya sebentar ya Bun sambil saya buka ini. References ini ya Bun. Jadi tekan begitu. Jadi setelah kalimatnya itu diketik pakai cetak miring,
Kemudian misalnya di sini kalimatnya ayo bangun, Nduk, gitu ya. Ada kata nduk misalnya. Nduk itu bahasa Jawa ya. Nduk itu bahasa Jawa panggilan untuk anak perempuan seperti itu. Jadi diketik saja ayo bangun. Bisa dibantu mungkin Bu Katrina ngetik. Bisa enggak ya? Ayo bangun, Nduk, begitu. Nah, kata nduk karena itu merupakan bahasa Jawa, maka dia ditulis dengan cetak miring, Bun. Jadi, dicetak miring terlebih dahulu, baru kemudian setelah cetak miring, kita langsung tekan yang references itu, Bun. Ya. Lalu insert footnote. Nah, di situ nanti setelah kata nduk itu akan muncul angka 1 begitu. Nah, di bawah footnote itu kan intinya catatan kaki ya. Jadi, langsung di bawah itu nanti muncul angka 1 di bawah. Nah, kita tinggal menuliskan nduk itu dari bahasa mana? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, titik 2, kemudian artinya anak perempuan. Seperti itu. Nggih. Di layar. Aduh, ini yang Oh, yang di PPT enggak ada, Bun, di PPT. Karena kan bisa ditunjukkan tulisnya di. Oh, begitu. Bisa dibantu Bunda Katrina. Ini yang share screen kan Bunda Katrina ini. Bisa dibantu Bunda mungkin? Sebentar nggih. Saya pakai HP soalnya, Bun. Bunda Katrina, nggih, bisa dibantu, Bun. Buka Word begitu, Bun. Halo, Bunda Katrina. Oke, saya atau mungkin saya bantu di chat begitu, Bun ya. Oh iya, Bu. Ya, biar nanti bisa. Jadi diketik ya, diketik. Nah, ini Bunda Katrina sudah membuka ya. Nah, silakan diketik Bunda, misalnya ayo bangun, Nduk, gitu. Ayo, tanda petik ayo, koma bangun, Nduk. Gitu. Ya, kemudian setelah itu di nduknya itu ini Bun, dicetak miring, Bun. Nah, cetak miring dulu, kemudian references, langsung klik references, Bun. Itu kan ada insert, draw, nah references langsung insert footnote, yang AB itu loh, Bun, AB sebelahnya, nah, itu, klik, nah di situ langsung muncul di kaki, istilahnya catatan kaki ya itu ya. Jadi langsung muncul di situ, kita ketikkan ya itu dari bahasa mana, jadi bahasa Jawa begitu. Bahasa Jawa titik 2. Artinya nduk itu anak perempuan begitu ya. Enggak perlu kata artinya, Bun, langsung saja, Bun. Anak perempuan. Atau panggilan anak perempuan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nanti pakai bahasa Sunda ya seperti itu. Jadi kalimatnya ditulis,
kemudian setelah itu diklik footnote. Nah, nanti kalau misalnya setelah itu muncul lagi nih, ada kalimat lagi yang menggunakan bahasa Jawa lagi misalnya. Nah, itu langsung diklik footnote, langsung di situ muncul angka 2. Dia jadi langsung otomatis langsung berurutan. Begitu, Bunda Kasmiati. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama. Jadi jangan takut untuk menulis ya, Bun ya. Enggak apa-apa ya. Oke, yang lainnya mungkin gimana, Bang? Oke, cukup Bunda. Oke, iya, terima kasih. Lanjut. Perilaku sama perilaku. Nanti kami grup. Gitu. Saya punya pantun, Bang, sebelum berakhir, Bang. Oke, silakan Bunda. Ya, seperti yang saya sampaikan oleh Bu Aini, terinspirasi oleh Bunda Aini ya. Tiap pagi pergi ke sekolah gitu ya. Menulis materi dengan pulpen. Ini bulan Ramadan penuh berkah. Yuk kita berkarya dengan cerpen. Begitu. Cakep. Terima kasih. Luar biasa peserta hari ini, Bang. Jadi semakin semangat. Berikan ya Bunda pada kesempatan sungguh ilmunya dimohon kepada mohon waktunya untuk kita kurang kami sekali lagi kami informasikan, kami mohon untuk bisa on cam karena akan kami abadikan momennya, kami foto, okay? Silakan dibuka kameranya, bisa on cam. Ya, saya hitung sampai sama Bang Ais. Saya hitung sampai 10 dulu. Jadi harapannya semuanya bisa kompak, bisa on cam semuanya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan kita menggunakan kata literasi agar bisa difoto momennya. Ya, silakan Bunda ini bisa difoto atau Bunda Katarina. Sudah? Oke, sudah Bunda? Sudah difoto? Sudah ya? Sudah, Bang. Oke. Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan? Ada yang tertinggal? Oke, sekarang foto bebas, senyum. Senyum. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada informasi menarik dari narasumber hebat kita. Bagi satu penulis cerpen yang karyanya nanti lolos kurasi dan menjadi cerpen terbaik, akan mendapatkan buku karya dari Bunda Salasa. Sekali lagi, kami sampaikan kepada Bapak Ibu nantinya untuk semakin memotivasi kita untuk berkarya. Satu penulis cerpen yang lolos kurasi dan menjadi cerpenis terbaik nantinya akan mendapatkan hadiah atau door prize langsung buku karya dari narasumber hebat kita Bunda Salasa. Oke, tepuk tangan. Oke. Karena ini sudah zuhur, menjelang zuhur atau memang sudah zuhur, nah ini sepertinya waktu-waktu yang rawan sekali untuk perut kita keroncongan begitu ya Bapak Ibu. Nah nanti sambil berpikir takjilnya apa dan bagaimana cara memasaknya, nah itu sudah diberikan inspirasi oleh Bunda Salasa tadinya, ada terkait dengan taste. Jadi nanti semoga tetap berkarya, tetap semangat berkarya. Nah terkait dengan syarat dan ketentuan terkait penulisan cerpen nantinya akan kami informasikan di grup. Sekali lagi akan kami informasikan di grup. Untuk cover sudah kami tayangkan, sudah kami launching tadi oleh Bunda Aini. Sekali lagi Bunda Aini atau Bunda Katarina mohon ditampilkan cover dari
cerpen yang akan kita terbitkan nanti. Wah, karyanya saja belum ada, covernya sudah duluan. Nah, artinya kita harus menabung karya, begitu ya. Silakan Bunda ini bisa ditampilkan untuk cover dari awan-awan yang lagi viral sekarang. Oke, siap ya. Kita sebetulnya sih ini ya untuk apa ada pilihan beberapa, tapi kita masih mengambil yang awan ini, awan rencana begitu ya. Sebentar. Oke, sebentar akan kami tampilkan di sini. Baru masuk. Yes, sebentar. Siap, saya mau share screen ini. Ya. Keren ini biar tambah semangat Ya. Bang ya. Oke. Ya. Menarik sekali ini ya. Nantinya. Bapak Ibu dimohon tetap semangat berkarya, begitu, G. Nah, perlu kami informasikan kembali bahwasanya sesuai dengan Jim Lager, peserta yang akan mendapatkan sertifikat sekali lagi, peserta menulis yang akan mendapatkan sertifikat hanyalah penulis yang menerbitkan buku. Sekali lagi, hanyalah penulis yang menerbitkan bukunya, yang mencetak bukunya atau PO atau membeli bukunya. Baru kami cantumkan penulis yang akan kami cantumkan di cover. Sekali lagi, kepada para peserta penulis, ayo semangat untuk segera menulis. Untuk harga bukunya nanti akan kami informasikan di grup ya. Untuk harga bukunya akan kami informasikan di grup demikian. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih, aplaus yang meriah untuk kita semuanya, para penulis hebat, para guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Tepuk tangan semuanya. Oke, baik, selanjutnya adalah closing statement dari Bunda Aini, kemudian kami tutup dengan doa. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Ketua, Ibu Bunda Aini. Baik, terima kasih Bang Ais yang sudah memandu acara komen pada hari ini dengan sangat luar biasa. Terima kasih kepada Ibu narasumber ya, coach kita Bunda Salasa yang sangat keren. Kita beri applause ya. Yang sangat bermanfaat ya. Pahala yang terus mengalir untuk kita semuanya, berkat manfaat dunia dan akhirat. Amin. Bunda Katarina, apakah ucapan terima kasih pada Bunda Salasa nih yang telah membersamai kita semuanya, yang telah berkenan membagikan ilmunya. Baik, terima kasih untuk Bu Salasa yang kali ini sudah berkenan menjadi narasumber coaching menulis seru dengan materi cerpen. Terima kasih. Selamat Bu Salasa. Terima kasih Bunda. Dan tentunya ilmu yang kita bagikan tidak akan pernah habis. Justru malah semakin bermanfaat dan juga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Dan saya ingin berpantun sebelum nanti ditutup doa dengan Bang Ais. Nggih, cukup Bunda Katarina, terima kasih. Sebelum nanti diakhiri dengan bacaan doa penutup oleh Bang Ais, saya ingin berpantun dulu ini ya. Di taman makan selasih, di kebun memetik buah mangga. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga Bapak Ibu hebat semuanya tetap sehat, bahagia dan sejahtera. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bunda Aini. Ya. Putus-putus Bang. Ya, Bang Ais, belum ada suaranya. Sudah bisa mendengar suara Bang Ais?
Halo? Sudah bisa belum? Sudah. Sudah ya? Oke, baik, terima kasih atas semangatnya dari Bunda Aini, khususnya narasumber kami, Ibunda Salasa yang telah memberikan ilmu yang luar biasa. Serasa kita belajar bahasa Indonesia lagi zaman SD, zaman SMP, SMA, tapi itu adalah justru bagi kita menjadi semangat bagi kita untuk upgrade ilmu-ilmu. Artinya ilmu bahasa itu selalu berkembang yang harus kita selalu upgrade selalu. Baik, kami informasikan kembali terkait dengan pengiriman buku Rima Cinta. Sekali lagi, terkait dengan buku Rima Cinta yang sudah di PO oleh Bapak Ibu. Nah, itu sudah kami kirimkan secara bertahap. Kemudian untuk buku Rima Cinta yang mungkin bagi peserta yang tidak bisa hadir offline ketika acara 24 Februari, nah sudah dibalas, mohon maaf, sudah dikirimkan secara bertahap oleh Bapak Billy, oleh Papa Bill dan Bunda Katarina. Begitu, G. Kemudian informasi yang kedua terkait dengan KTA. Untuk KTA hanya kami berikan kepada anggota yang resmi yang telah mendaftar sebanyak 50 peserta KTA gratis bagi 50 peserta tercepat. Nah, kemudian bagi peserta yang lain, mohon maaf karena memang kuota gratisnya hanya 50. Nah, bagi yang di luar 50 silakan segera mengisi KTA. Kenapa sih kok harus mengisi KTA? Karena akan ada privilege, akan ada keistimewaan yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu yang secara resmi tergabung menjadi anggota Eginos, yang tergabung dan resmi terdaftar. Daftarnya bagaimana? Nah, itu sudah kami share informasinya di grup, Bapak Ibu. Bagi yang belum beruntung untuk masuk dalam 50 KTA gratis, silakan segera mengisi link dan hanya membayar biaya pendaftaran sebesar 15.000, bukan 15 juta. Kalau 15 juta pun tidak apa-apa, monggo sakrosa mawon. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami tutup dengan doa. Semoga acara kita bisa memberikan berkah manfaat bagi kita semua. Baik, kami pimpin terlebih dahulu. Ala hadinya wa ala nabi sallallahu. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di karya selanjutnya, komen pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu. Sampai jumpa, semangat. Oke, silakan Bapak Ibu sudah bisa meninggalkan room meet terlebih dahulu. Silakan. Izin lip Bang Ai. Ya, Bapak Ibu sudah bisa meninggalkan. Jangan lupa. Terima kasih semuanya. Ya, bagi yang belum, mohon jangan meninggalkan terlebih dahulu karena lisensi hari ini kami sertakan di chat. Silakan di scroll Bapak Ibu. Bagi yang belum mengisi, mungkin Bunda Katarina bisa dibantu untuk share kembali link presensi yang telah disediakan agar apa? Agar nantinya peserta yang baru masuk atau yang baru bergabung bisa terrekapitulasi di link absensi. Bagi yang sudah selesai absensi bisa meninggalkan room meet. Terima kasih semuanya, penulis hebat, Bapak Ibu guru peserta. Sama-sama, terima kasih Bunda Salasa, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Udah buliring ini ya. Apa kabar buliring? Oh, Masya Allah, Bunda Lirik, Masya Allah. Makanya saya gini, aduh ada perasaan. Ya Allah, ternyata Bunda Lirik, wah kangen sama Bunda Lirik. Bunda Lirik. Bunda Lirik ya, kasus Bunda Lirik ya. Bunda Lirik. Siap, Bunda. Iya, Bunda. Terima kasih. Masya Allah. Tadi masih angkat tangan yang belum dapat kesempatan bertanya.
karena waktu gitu ya. Makasih Bunda Katrina bantuannya, Bunda Eni, Bang Ais. Terima kasih. Ada Bunda Eni juga, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih semuanya, luar biasa hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa jadi penulis-penulis hebat seperti panjenengan semuanya. Ye, kesemangat semuanya. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, selamat siang. Izin live, Assalamualaikum. Monggo, waalaikumsalam.